Kan Bapak pernah jadi pelatih termahal di Indonesia saat itu. Pada saat itu kontraknya sekitar berapa tuh Pak? Pelatih Indonesia ini seperti apa ya? Seperti dikerdilkan. Padahal kalau menurut saya, Kalau misalnya Bapak dikasih kebebasan untuk beli pemain, semua dikasih kebebasan. Kalau impian Bapak membangun tim untuk Liga 1 itu pemainnya siapa-siapa aja Pak? Kalau dikasih kesempatan 11 mulai dari penjaga gawang sampai striker. jadi PSMS ini ya nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. PSMS ini kan seperti yang saya bilang pertama itu, ini adalah orang tua saya yang sudah melahirkan saya. Sekarang saya prihatin melihat orang tua saya yang seperti sekarang ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang sepak bola dari sudut pandang seorang pelatih. Nah, pelatih yang kita ajak untuk bicara ini seorang pelatih dengan julukan pelatih kampung. Beliau juga pernah menjadi pelatih termahal di Indonesia. Ini dia, Bapak Suimin Diharja. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kegiatan apa nih Pak selama pandemik ini? Ya, nyangkol-nyangkol, buat apa? Bersihkan ladang. Oh gitu. Oh, Pak, ini kan banyak kan kedan-kedan kita di luar sana pengen tahu nih Pak keberadaan Bapak sekarang. Bapak sekarang lagi ngelatih apa Pak? Sekarang ngelatih di PPLM, Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Nasional di Jakarta, di Cibubur. Jadi sekarang lagi ngelatih itu. Oh gitu. Oh, jadi kegiatan PPLM itu selain kegiatan dari Menpora ya Pak? Iya, iya. Nah, kalau dia klub-klub lain nggak ada ya Pak? Nanti ada merger. Jadi awalnya Bapak masuk ke PPLM itu kan harus merger dengan klub. Tapi setelah kita ada usulan ke Pak Deputi 3 untuk pemain-pemain yang kelasnya berbeda, kita usulkan untuk bisa bermain di kelas yang lebih tinggi lagi, sehingga tidak ada lagi merger satu tim. Jadi pemain-pemain bebas mencari klub. Sekarang pemain PPLM itu udah ada 9 orang yang bermain di Liga 1 dan 4 orang yang bermain di Liga 2. Sisanya itulah yang nanti mungkin bisa merger ke Liga 3. Oh gitu. Ya. Jadi dia selain dikuliahkan, dibolehkan untuk mengikuti liga-liga profesional Ya. Oke. Pak, ini kan ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita. Bapak kan dapat julukan pelatih kampung. Siapa yang ngasih pertama kali julukan itu Pak? Nggak ada yang ngasih ya. Jadi Medan ini kan yang jelas Istana Maimun. Istana Maimun itu kan milik orang suku Melayu ya. Suku Melayu itu kan identik dipanggil dengan orang kampung. Oh gitu. Jadi saya melatih PSMS menghargai orang suku Melayu. Oke. Jadi saya pelatih suku Melayu. Pelatih suku Melayu itu ya pelatih kampung. Oh. Maksudnya itu pelatih suku Melayu itu ya orang suku kampung gitu. Jadi dapat julukan itu karena itu ya Pak? Waktu itu ada wawancara dengan Gema Olahraga Tabloid Gu. Waktu itu dengan Daniel Siahaan. Nah, dialah yang mempopulerkan pertama itu pelatih kampung. Oh gitu. Itu waktu di PSMS tuh ya Pak? Iya, PSMS. Dapat julukan itu ya? Iya, tahun pertama itu. Tahun pertama ya. Jadi Pak, kalau misalnya
kan mungkin banyak yang belum tahu nih, karir pertama melatih itu di tim apa Pak? Klub atau tim? Kalau di klub besar PSMS, ya, tapi awalnya itu ngelatih klub-klub kecil seperti dulu tidak ada apa ya, liga divisi. Dulu divisi 2 kita saya mulai dari melatih PSBL Langsa. Nah, di PSBL Langsa itulah saya ketemukan Ismet Sopian waktu itu. Oke. Dari situ kembali ke Medan, ngelatih PPLP. Setelah di PPLP barulah melatih PSMS. SMS ya. Ya. Oh gitu. Itu di tahun 98 Itu pertama kali ya PSMS. Terus ini Pak, selanjutnya kan Bapak pernah jadi pelatih termahal di Indonesia saat itu, di tim PSPS Pekanbaru. Gimana itu Pak ceritanya bisa jadi pelatih termahal? Dan ini mohon maaf nih Pak, kita mau tahu tuh kan, pada saat itu kontraknya sekitar berapa tuh Pak? Ya, Bapak nggak tahu ya Bapak jadi pelatih termahal waktu itu atau pelatih apa? Karena dream team tuh kan? Ya, jadi waktu itu berita itu keluar dari tabloid bola bahwa urutan-urutan pelatih, Bapak urutan pertama. Jadi waktu itu kontrak uang hangus istilahnya, karena dulu tidak include dia. Jadi kontrak gaji-gaji gitu. Oh beda ya? Beda. Jadi kontraknya waktu itu 500, gajinya 30 per bulan. Oh, itu Liga Indonesia pada saat atau Liga Bank Mandiri ya? Waktu itu Timnya PSPS Pekanbaru. Pekanbaru. Liga Indonesia. Liga Indonesia, bukan Liga Bank Mandiri itu ya? Enggak. Sesudah Liga Bank Mandiri mungkin. Liga Bank Mandiri ya? Karena kan sesudah Bapak melatih PSMS yang semifinal itu, kalau nggak salah saya kan, yang semifinal yang jumpa PSM Makassar itu yang adu penalti. Setelah dari itu baru Bapak kan pindah ke PSPS Pekanbaru kan? Ya. Oh gitu. Oke. Pak, ini kan kita bicara dari sudut pandang pelatih. Kalau seorang pelatih memilih pemain, menyeleksi pemain, mengambil pemain itu dilihat dari apa Pak? Karena kan Bapak pernah ngambil Rico Simanjuntak yang tingginya itu nggak tinggi gitu. Terus Bapak pernah ngambil Agung yang sekarang di PSMS itu yang cukup tinggi gitu. Nah, jadi kalau tinggi kriterianya apa, kalau pendek gitu. Karena kan banyak kan pelatih di luar sana kan kalau ya udah yang penting tinggi. Kalau yang pendek itu jarang-jarang yang terlihat gitu. Nah, itu gimana Bapak memilih kriteria pemain? Ya, jadi kan banyak pelatih ya yang selalu menunjuk tim telescouting tidak dibekali dengan kriteria. Oke. Nah, kalau kita kemarin itu kita nunjuk tim telescouting dengan kriteria. Jadi kriteria untuk pemain yang terpilih kategori A itu tinggi badan. Pertama tinggi badan. Oke. Yang A nih ya? Yang A. Tinggi badan di atas 175. Teknik bagus, taktik bagus, fisik bagus, dia masuk dalam kategori A. Oke. Kategori B tinggi 175. Tekniknya sedang. Taktiknya sedang. Fisiknya sedang. Itu masuk dalam kategori B. Kategori B, oke. Kategori C, tingginya kurang dari 175. Tapi tekniknya luar biasa, fisiknya luar biasa, taktiknya luar biasa gitu. Jadi waktu kita mau ambil, itu sebenarnya banyak perdebatan bahwa ini nanti akan pemain asing akan Maksudnya ngambil siapa nih Pak? Pemain yang kategori C. Oh, kategori C. Yang di bawah 175. 75. Nanti duel heading kalah, nanti akan ada pemain asing ini tuh macam segala gitu.
Tapi karena kita punya kriteria seperti itu, dan ya sekarang udah terbukti. Seperti Edu Juanda, itu nggak sampai 175. Oh iya. Riko Simanjunta itu nggak sampai 175. Iya. Tapi dia berkiprah, dan dia bisa berbuat di level nasional. Iya, dan Edu tuh hebat di masanya itu. Ya, Ya betul. Ya, itu salah satunya. Oke, terus menurut Bapak kalau dari sebuah tim, membangun tim itu lebih bagus mengambil pemain bintang atau pemain yang siap jadi, atau dia membuat akademi sendiri, pembinaan sendiri? Jadi membangun tim itu sesuai dengan keinginan owner, keinginan pemilik klub. Oh gitu. Ya, kalau dia tahun pertama mau menjadi juara, otomatis kita cari pemain yang memang udah siap pakai dan punya kualitas, yang bisa mendukung untuk bisa jadi juara. Kalau siap juara ya, yang Ya. udah siap ya, oke. Nah, kalau ownernya ini mau membangun tim itu dengan dengan fanatis kedaerahan, umpamanya dari pemain nasional di luar daerah berapa orang, terus yang dari daerahnya sendiri berapa orang. Nah, itu di berapa tahun. Tapi sebaiknya membangun tim itu dari akademi, karena di sana terbangun kerjasama, pengertian, dan semuanya terbangun di situ. Tapi itu membutuhkan waktu. Akademi potensi juga pecah, karena terlalu lama bergabung juga ini kurang apa. Jadi ada plus minus, semuanya ada plus minus. Jadi kalau menurut saya membangun tim itu sebaiknya digabung antara akademi, pemain berkualitas, dan pemain debutan. Oh, berarti dia kalau pemain yang berkualitas itu untuk mengangkat ya, membimbing ya. Ya. Oke. Pak Suimin kan udah banyak klub yang dilatih, dan paling sedikit ngelatihnya itu 2 musim. Ya. Setiap klub yang dilatih. Klub yang paling berkesan, yang punya emosional sama Pak Suimin, tim apa? PSMS. Kenapa Pak? Jadi PSMS ini telah melahirkan saya waktu saya masih menjadi pemain. Setelah saya pensiun jadi pemain, dan PSMS juga yang melahirkan saya menjadi pelatih. Jadi PSMS ini ya nggak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Punya sejarah yang panjang. Sejarah, punya memori, punya semuanya ada di PSMS ini. Jadi sebelum Bapak jadi pelatih, pernah jadi pemain PSMS? Ya, Zamannya siapa itu Pak? di tahun 70-an, zaman-zaman Parlin, zaman Nobon, waktu itu masih Marahalim, Marahalim internasional. Iya, kompetisinya ya. Ya, Waktu pas jadi pemain, posisi Bapak apa itu Pak waktu itu di situ? sayap kanan, Bek kanan. sayap kanan. Oh, sayap kanan ya. Dulu 4-3-3. Jadi saingan saya itu almarhum Wibisono. Oh gitu. Nah, jadi kalau Wibisono dipanggil timnas, barulah saya main. Ya. Kalau enggak cadangan. Oh gitu. Oh, berarti sempat berkarir di PSMS ya Pak? SMS. Dan yang punya emosional, punya sejarah panjang itu juga PSMS ya? PSMS. Yang membesarkan ya? Ya. Dari sekian banyak PSMS ya? Ya. Karena kan kita tahu juga Bapak punya kedekatan sama Sriwijaya kan, juga sampai saya baca berita kan sampai tukang Bapak parkir aja nggak bayar parkir di Palembang sana. Kan benar kan Pak? Jadi beda ya, jadi beda daerah, beda karakter ya. Jadi kalau di Medan ini kita parkir kenal, kita mau mestinya bayarnya 10.000, malu. Karena kenal. Karena kenal. Bisa 20, bisa 50 gitu.
Tapi kalau di Sriwijaya, nah itu malah nggak mau dia dibayar. Nggak mau diambil Nggak duit mau ya? duitnya, malah kita dikasih kopi, kasih apa gitu. gitu? Nah, itu beda. Jadi gitu. beda. Iya, Palembang beda. Palembang ya Pak. Oke. Terus ini Pak, selama melatih tim, Bapak membawa tim gitu kan, tandang ke luar dari tim itu, misalnya tandang ke klub Persija, Persebaya. Stadion yang paling menakutkan untuk supporter itu stadion apa Pak? Dan tim apa? Selama karir Bapak? Kalau supporter, Yang paling gila kali waktu pas kita masuk tuh diteriakin, "Woi, mata kau," gitu-gitu. Kan ada tuh stadion yang kejam itu. Karena saya lihat di video-video di Surabaya itu bonek itu sampai kayak gitu-gitu kan. kalau itu enggak lah ya, enggak. Jadi sebenarnya kalau ada terjadi insiden baru apa. Tapi kalau enggak. Bonek terkenal ya, memang ya namanya bondo nekat. Jadi ya selalu melakukan hal-hal yang kurang pakai perhitungan, kurang pakai apalah. Jadi brutal gitu. Tapi supporter yang pernah mencekam, pengalaman saya bawa tim itu di Lebak Bulus lawan Persija. Oh, waktu itu masih stadionnya Lebak Bulus. Ya, di Lebak Bulus lawan Persija. Gol Coli Misrun dianulir sama wasit. Waktu itu ada sedikit protes. Sebenarnya nggak bermasalah dengan supporter, masalahnya dengan panitia gitu. Tapi akhirnya rusuh, dan kami tidak bisa keluar dari stadion itu sampai 7 jam. Jadi di ruang ganti. Nah, kalau itu mencekam, akhirnya kami keluar dengan ada jaminan keamanan, tapi itu pun kaca mobil masih pecah. Oh gitu ya. Kaca bus masih pecah. Nah itu sampai di penginapan masih juga diancam. Nah, itu akhirnya ya kami orang Medan diancam sama orang Medan, yang bela kami justru orang Maluku. Oh gitu. Itu kejadian aneh. Gitu. Sama supporter. Sama Kalau yang lain nggak ya normal-normal aja. Berarti pengalamannya waktu pas di Lebak Bulus itu ya. Terus menurut Bapak, supporter di Indonesia gimana? Dari sudut pandang Bapak ngelihat sekarang supporter? Sekarang udah tambah dewasa ya, udah apa? Karena supporter lebih dihargai. Sekarang mungkin klub-klub udah sadar bahwa supporter itu mitra. Supporter mitra ya? Mitra dari kerja pelatih dan kerja klub. Oh gitu. Oke. Pak, ini ada pertanyaan berikut. Ini kan selama Bapak berkarir menjadi pelatih gitu kan, udah ketemu dari mungkin ribuan pemain ya Pak, yang udah Bapak ketemu gitu. Pemain asing yang punya hubungan emosional yang artinya Bapak senang dengan attitude-nya, senang dengan kerjanya, dengan kualitasnya. Itu siapa Pak yang selama Bapak melatih? Banyak. Ada Seme Patrick, ada Alen Mabenda. Alen Mabenda pemain asing PSMS. Ya. Ya. Tapi yang sangat berkesan sama saya itu Sapulesi. Striker PSMS, Liga 4 itu ya betul, tajam tuh, jahat kali itu betul. Benar. Jadi Sapulasi itu menunjukkan perilaku profesional sebagai pesepak bola. Di luar dia attitude-nya bagus, di lapangan tanggung jawabnya besar. Sehingga waktu itu PSMS itu ya juara. Kalau nggak diberhentikan itu ya, karena krisis moneter tuh 98 ya. Iya. Oke. Terus kalau pemain
lokal Pak, dari sekian banyak kan, karena Rico Simanjuntak yang sekarang masih main lah ya, Rico Simanjuntak, Ismet Sopian. Jadi di media-media mereka mengakui bahwa yang membantu dia sampai sekarang awal karir dia itu Pak Suimin gitu. Jadi kalau misalnya pemain lokal dari sekian banyak lah yang jadi di tangan Bapak, siapa yang paling berkesan, yang menurut Bapak dia seperti anak lah gitu? Mungkin Slamet Riyadi ya. Oh gitu. Nah, jadi Slamet Riyadi itu ada cerita di belakang semua ini gitu. Pertama saya melatih PSMS itu pemain adalah Slamet Riyadi. Waktu itu Slamet Riyadi mau membangun rumah tangganya. Belum pada hari hanya orang tuanya itu meninggal, bapaknya meninggal. Karena apa, undangan udah disebar, semuanya udah, itu tetap harus dilangsungkan gitu. Nah, waktu itulah saya menjadi ya bukan pengganti ya, maksudnya pendamping dia sebagai orang tua. Di situ ada apa? Ada emosional antara pemain dan pelatih, antara anak dan orang tua. Itu. Iya. Bukan sekedar hubungan di lapangan aja ya? Bukan hanya bukan. Oh gitu. Pak, terus kan di Liga sekarang ya, Liga Shopee ini kan, pelatih lokal itu paling ada sekitar 3 atau 4 pelatih lokal. Yang lainnya itu peserta Liga 1 itu kebanyakan pelatih asing. Itu menurut gimana pandangan Bapak, dari sudut pandang Bapak dengan situasi yang kayak gini? Ya, sepak bola Indonesia ini masih jauh di bawah ya, masih di kebelakang gitu. Liga Inggris yang katanya kiblat sepak bola itu juga masih memakai pelatih asing dari luar gitu. Tapi pelatih asing yang melatih di Liga Inggris itu jelas. Jelas. Lisensinya semuanya jelas gitu. Aturannya jelas, semuanya jelas gitu. Nah, beda di Indonesia. Di Indonesia ini kita nggak jelas pelatih asing yang datang itu lessonnya apa, pengalamannya apa, ya kita nggak tahu gitu. Terus dari banyak pelatih asing yang ada di Indonesia, saya kira yang berkarya dan punya prestasi itu hanya beberapa pelatih asing. Itu pun pelatih asing yang udah lama di Indonesia, yang udah mempelajari karakter dari masing-masing daerah, budaya, kultur. Contohnya Jackson Thiago, Persipura. Ya, itu. Tapi kalau pelatih nggak melihat yang lain itu punya apa yang dia bawa kemari gitu. Saya nggak ngelihat itu. Nah, pelatih Indonesia ini seperti apa ya? Seperti dikerdilkan. Padahal kalau menurut saya kualitas ya apa sih kualitas pelatih asing? Nggak ada juga, babak belur juga, degradasi juga. Ya ada juga pelatih asing yang bagus, ada juga 1-2. Iya benar. Dibandingkan dengan pelatih-pelatih Indonesia. Pelatih asing yang datang kemari, ya mungkin pemain yang lebih tahu. Pemain juga nggak bisa mengadopsi ilmu yang bagaimana gitu. Terkecuali pelatih timnas, itu mungkin. Tapi kok pelatih klub, menurut informasi dari pemain-pemain juga ya biasa-biasa aja. Oh gitu ya. Jadi mungkin karena apa ya? Karena
terlalu lama dijajah itu. Jadi sepak bola pun mau dijajah juga. Seperti itu ya. Mungkin. Tapi memang banyak jeritan pelatih lokal memang seperti itu gitu, karena kualitasnya waktu pas dia datang cuman beda warna kulit aja kan. Gitu. Oke, ini Pak, kalau kita bicara pelatih gitu kan, Bapak kalau pelatih luar, filosofi ngelatih yang hampir sama dengan dan Bapak mengidolakan itu siapa Pak? Misalnya pelatih luar kayak pelatih MU, Barcelona atau apa yang Bapak sedikit banyaknya adalah ngikutin gaya mainnya? Arsene Wenger. Arsenal. Waktu di Arsenal ya. Jadi dia selalu menggabungkan pemain senior dan pemain muda yang punya bakat gitu. Dan dia banyak menciptakan pemain-pemain muda yang dulunya nggak ada apa-apanya, akhirnya jadi pemain mahal, pemain top, pemain apa gitu. Filosofi yang dibawa sama Arsene Wenger itu jelas. Jadi jelas ya, waktu dia menyerang bagaimana, waktu dia bertahan bagaimana, itu jelas gitu. Beda dengan karakter yang sekarang ini. Jadi kalau dulu Inggris itu jelas karakternya kick and runs. Terus Kick and run itu apa tuh? Lari, bawa bola, buat gol. Oh gitu. Terus kalau Brazil penggabungan antara individu dan kerjasama, jelas karakternya gitu. Sekarang pelatih-pelatih yang karakternya jelas itu seperti yang sekarang di MCT, Pep. jelas karakternya. Kalau yang lain-lain ya saya juga nggak ngeliat itu gitu. Enggak ya. Tapi kalau Arsene Wenger karakternya jelas tim tuh. Jadi saya lebih banyak ngadopsi dari Arsene Wenger. Oke. Terus Pak, selama berkarir menjadi pelatih, pernah nggak dalam perjalanan karir dapat tawaran jadi pelatih timnas? Pernah Pak? Pertama saya melatih timnas itu tahun 2010. Waktu itu pertandingan amal, ketuanya masih Agung Gumelar, manajernya Andi Darussalam. Pertandingan amal Gempah di Bantul atau di apa. Itu saya ngelatih timnas. Nah, pemainnya itu pertama kali Bambang Pamungkas di timnas itu pertama kali saya yang manggil. Main dengan Korea Selatan waktu itu. Hasil dari penjualan tiket itu disumbangkan ke Bantul waktu itu, bencana itu ya. Bencana. Yang kedua, saya dapat tawaran di timnas itu menjadi pelatih AFF, pelatih under 21. Itu udah sempet kita diskusi dengan Direktur Teknik PSSI waktu itu, Bang Iswadi Idris dengan Bang Jen, udah diskusi, udah deal, udah oke semuanya. Saya udah buat program. Waktu itu asisten Al Haddad, saya udah kirim Al Haddad untuk cari pemain keluar. Tiba-tiba ada perubahan struktur dari kepelatihan. Peter Witt datang, pulang ke Indonesia. Saya jadi asisten, Peter Witt jadi pelatih. Nah, waktu itu saya nggak mau. Kalau Peter Witt mau jadi supervisornya, saya tetap jadi pelatih. Tapi kalau dia yang jadi pelatih, saya jadi asisten, lebih bagus saya mundur. Dan terus saya ke Sriwijaya waktu itu. Oh, itu yang menyelamatkan Sriwijaya dari degradasi itu ya? Jadi tawaran tuh ada 2 kali dari timnas, tapi ya itu. Oh gitu. Yang sekali saya tolak karena saya tidak mau jadi asisten pelatih ya.
Asisten Dari Peter pelatih Witt. Peter Witt ya. Oke. Terus kalau pelatih lokal yang menurut Bapak, ini kan kita belakangan kan pelatih timnas itu pelatih asing. Contohnya Simon McManamy itu ya banyak lah yang kita pencinta bola ini yang kecewa dengan kualitasnya gitu. Kalau menurut Bapak pelatih lokal yang sekarang yang layak melatih timnas itu siapa? Fakhri Husaini. Kenapa Pak? Alasannya? Waktu jadi pemain, dia itu pemain yang penuh talenta ya. Dia pemain gelandang, dia desainer dari timnas Indonesia waktu itu. Setelah jadi pelatih, kebetulan kita di A-nya bareng. Jadi dia pas lagi ngambil A, saya disertasi peraturan permainan yang saya harus paparkan kepada mereka gitu. Jadi waktu saya paparan disertasi tentang peraturan permainan pasal 12 dengan 13 tentang pelanggaran pemain, itu kelihatan Fakhri itu di samping pinter, habis itu responsifnya itu bagus gitu. Nah, jadi kita udah mulai bisa ngelihat bahwa itu anak punya talenta walaupun jadi pemain dan sekarang jadi pelatih. Pembuktian waktu Indra Sapri 3 tahun untuk menjadi juara U19. Fakhri Husaini nggak perlu 3 tahun. Bawa tim dia 1 tahun dia iya, jadi juara. Fakhri Husaini. Fakhri Husaini ya. Kalau untuk pelatih lokal menurut Pak Suimin ya. Ya, Fakhri Husaini. Oke. Terus ini Pak, ini banyak harapan nih dari orang-orang Medan gitu. Ada nggak keinginan untuk melatih PSMS lagi? Atau harapan? PSMS ini kan seperti yang saya bilang pertama itu, ini adalah orang tua saya yang sudah melahirkan saya. Sekarang saya prihatin melihat orang tua saya yang seperti sekarang ini gitu. Tapi saya nggak mungkin datang mengocokkan diri. Oke. Kalau tanya keinginan, orang lain mungkin 100%, tapi kalau saya 1000% untuk PSMS ini. Kenapa? Karena PSMS ini saya anggap ibu saya yang sudah melahirkan saya. Jadi saya harus berbakti kepada ibu saya sampai mati. Berarti itu ya Pak, Ya. cintanya ke PSMS itu ya. Sampai mati. Luar biasa antara. Berarti udah seperti ibu kan? Iya benar. Oke, ini terus. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kan di luar sana ada yang namanya perdebatan antara 2 mega bintang di dunia gitu, Messi dan Ronaldo. Kalau Bapak sendiri di antara dua itu Bapak lebih memilih siapa? Kalau dari sudut pandang Bapak? Masing-masing punya apa ya, kelebihan dan kekurangan. Ronaldo dia punya skill bagus, tapi dibarengin dengan power juga yang kuat. Messi skillnya luar biasa. Skill Messi itu memukau, jadi lebih ke seniman Messi ya. Jadi teknik-teknik sepak bola yang dilakukan sama Messi itu adalah seni sepak bola yang diperagakan oleh Messi gitu. Jadi kalau sepak bola itu adalah permainan yang harus kita tonton dengan senang, kepuasan, ya saya milih Messi karena skill Messi itu adalah seni. Oh gitu. Nggak semua berarti punya itu ya? Nggak semua. Kalau Ronaldo masih banyak ya. Masih banyak ya. Messi ya, seniman ya. Ya. Seniman sepak bola. Seniman sepak bola ya. Oke. Jadi kedan-kedanku bahwa
Pak Suimin lebih senang Messi itu karena dia seniman di sepak bola gitu. Oke. Pak, ini satu pertanyaan terakhir, Pak. Kalau Bapak membangun tim, dikasih kesempatan membangun tim Liga 1, Bapak punya nggak kerangkanya, Pak? Untuk yang terbayang Bapak lah. Untuk kalau misalnya Bapak dikasih kebebasan untuk beli pemain, semua dikasih kebebasan. Kalau impian Bapak membangun tim untuk Liga 1 itu pemainnya siapa-siapa aja, Pak? Kalau dikasih kesempatan 11 mulai dari penjaga gawang sampai striker. Kalau penjaga gawang siapa, Pak? Kalau sekarang saya sebenarnya kurang berminat ya untuk melatih di Liga 1 gitu. Oh, gitu. Ya, karena jujur nggak apa, perjuangannya itu kelihatannya nggak apa ya, nggak maksimal gitu. Tapi kalau Liga 2 itu lebih apa, lebih kompetitif, lebih kompetitif, lebih menantang, lebih bagus. Kalau menurut saya lebih tertantang di Liga 2 karena di sana lebih kompetitif. Itu aja. Oke, Pak, ini kita ganti pertanyaannya. Kalau misalnya Bapak ada jodohnya lagi ngelatih PSMS, di bayangan Bapak membangun tim PSMS itu kan sekarang kan PSMS lebih banyak didominasi sama bukan putra daerah gitu. Sebenarnya perlu nggak di suatu tim itu memakai pemain yang luar daerah, sementara untuk di daerahnya itu pemainnya sendiri cukup banyak gitu? Selama saya jadi pelatih PSMS, pemain luar yang saya panggil itu hanya pemain asing, terkecuali Supriyono. Supriyono itu juga waktu itu katanya pemain dari Deli Putra. Awal Deli Putra, ya itu. Jadi kalau mau membangun daerah, ya bangunlah dari pemain daerahnya dulu. Setelah pemain daerah ini nggak memungkinkan untuk bisa mengangkat tim ini, baru kita ambil dari luar yang bisa mengangkat tim. Tapi kalau saya prioritas, anak Medan masih banyak, anak Medan masih layak, dan anak Medan cukup untuk mengangkat tim PSMS ini. Terus kenapa PSMS sekarang kan katanya dibilang bahwa banyak yang anak Medan yang nggak mau datang ke Medan? Bapak tahu tuh ininya seperti apa situasinya? Nah, itu kita kurang tahu ya. Saya nggak tahu sampai sejauh mana. Tapi ya mungkin lah, mungkin. Katanya kan anak Medan nggak dihargain di Ya, rumah sendiri. Mungkin itu salah satunya ya. Jadi putra daerah kurang mendapat fasilitas seperti orang yang dari luar, kurang perhatian, gaji juga ya mungkin tuntutan apa. Tapi ini kan profesional. Jadi yang dihargai itu bukan dia anak Medannya atau dia anak Jakartanya, tapi kan profesinya, profesi sebagai sepak bolanya gitu. Keahliannya itu yang harus dihargai. Dan kedaerahannya, Pak. Jadi mungkin itu yang harus pola pikirnya itu yang ada. Jadi berpikirlah secara profesional. Jadi jangan ngomong ngomong profesional, tapi pola pikir masih amatir. Iya. Mungkin itu. Mungkin itu ya, Pak. Oke. Jadi itu kedan-kedanku di luar sana bahwa Pak Suimin udah nganggap PSMS Medan itu seperti ibu kandung. Dan PSMS Medan itu punya sejarah yang panjang buat Pak Suimin. Jadi kalau misalnya ditanya sebelum hari ini, sebelum-sebelumnya, kalau disuruh kembali ke PSMS, Pak Suimin siap dan siap untuk membangun saking cintanya sama PSMS. Oke, kedan-kedanku, saksikan terus video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.